Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 38. Feng Yuan menarik pedang matahari dari sarung pedang yang ada di punggungnya, dan murid-murid Akademi Kekaisaran Lingxi langsung terkejut melihatnya, karena pedang yang ada di tangannya itu adalah senjata roh kelas surga. Anak ini mungkin memiliki latar belakang yang mengesankan, minimal dari keluarga bangsawan atau keluarga saudagar kaya, kata Liu Bei, yang langsung tertarik dan terlintas di pikirannya untuk merebut pedang matahari itu dari tangan Feng Yuan, mengingat dirinya juga memiliki roh bela diri bertipe api. Sepertinya dengan pedang roh kelas surga itu, ia mungkin akan mampu mengimbangi kecepatan gerakan pedang angin dari saudara Liu Jun. Saut murid wanita yang dicekik oleh Liu Jun sebelumnya. Itu tak mungkin, karena saudara Jun sebenarnya memiliki roh bela diri ganda, dan ia akan menunjukkan roh bela diri keduanya saat bertemu lawan tangguh. Mungkin kalian akan melihatnya sekarang, mengingat saudara Jun mengakui kalau lawannya kali ini sangat tangguh, padahal ia selalu meremehkan kekuatan musuhnya, kata Liu Bei, dan rekan-rekan yang lainnya terkejut mendengar kalau Liu Jun memiliki dua roh bela diri. Aku tak sabar ingin melihat roh bela diri kedua saudara Jun. Mudah-mudahan murid tampan itu bisa menyulitkan saudara Jun. Murid wanita itu tertawa pelan, sedangkan rekan-rekan yang lain langsung memelototinya, karena sama saja ia mendoakan agar Liu Jun kalah dari Feng Yuan. Liu Jun juga menarik pedang angin ribut dari sarung pedang di punggungnya, dan tiba-tiba ia langsung menghilang dari pandangan mereka. Guru Wei langsung terkesima melihatnya. Gerakannya sangat cepat. Gumamnya khawatir Feng Yuan tak sanggup menahan serangan Liu Jun, apalagi ia tidak mengetahui apa kemungkinan yang dimiliki oleh Feng Yuan, karena ia bukan anak didiknya. Feng Yuan menggunakan teknik pertama jurus pedang meteor. Gerakan mengelak dan papasan pedang Liu Jun melesat hanya sejengkal saja dari tubuhnya. Namun ia sudah cukup meninggalkan sebuah goresan di wajahnya dan pakaian yang dikenakan oleh Feng Yuan. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qin langsung kecewa karena Feng Yuan tidak mendapatkan luka yang berarti. Sedangkan Guru Wei langsung bernafas lega karena ia sempat lupa bernafas saat melihat pedang Liu Jun menebas tubuh Feng Yuan. Feng Yuan ternyata melatih jurus pedang yang hebat juga. Gumamnya menebak gerakan yang digunakan saat mengelak tadi. Setelah mundur selangkah, Feng Yuan kemudian maju selangkah dan menebas leher Liu Jun, sehingga guru Akademi Kekaisaran Lingxi yang awalnya tertawa terkekeh-kekeh saat melihat Feng Yuan hampir tewas di tangan muridnya, langsung berhenti bernafas dan berdiri dari tempat duduknya secara spontan karena takut Liu Jun tewas di tangan Feng Yuan. Liu Jun tak menyangka Feng Yuan memiliki kepribadian yang sangat tenang, karena biasanya lawan yang ia hadapi akan panik saat diserang tiba-tiba. Tetapi Feng Yuan malah melakukan serangan balik, dan malah ia yang panik dan terkejut, sehingga menunjukkan roh bela diri keduanya. Pusaran air! Liu Jun mundur mendahulunya, sehingga kobaran api yang keluar dari pedang matahari tidak mengenai tubuhnya, dan Feng Yuan terkejut Liu Jun memiliki dua roh bela diri. Feng Yuan berhenti mengejar Liu Jun dan memicingkan matanya sembari berkata, apakah kamu keturunan legenda pendekar pedang Xi Huan? Aku tak menyangka, ternyata kamu memiliki roh bela diri air yang ditakuti oleh pengguna roh bela diri api. Aku tidak percaya dengan dongeng legendaris, karena bisa saja cerita itu dibesar-besarkan saja, dan dongeng itu sudah berusia jutaan tahun yang lalu. Jadi tidak penting apakah dia leluhurku atau tidak. Sahut Liu Jun sembari mengayunkan pedang angin ribut, namun Feng Yuan lebih siap menghadapinya. Tidak seperti gerakan pertama tadi yang sempat membuatnya hampir terbunuh. Feng Yuan dipaksa mundur oleh Liu Jun, karena setiap ia mengayunkan pedang matahari, di saat itulah Liu Jun menggunakan roh bela diri airnya untuk menangkal tebasan Feng Yuan. Sungguh pertarungan yang sangat hebat, tetapi sayang sekali mereka tidak bertemu di babak berikutnya, kata kepala Akademi Kekaisaran Qin dengan senyum lebar, karena mengira cucunya tidak akan menemukan lawan yang sepadan dalam turnamen Naxing Yun. Tetapi keraguan itu langsung sirna begitu ia melihat pertarungan Feng Yuan dengan Liu Jun. Guru Wei hanya tersenyum masam sembari mengepalkan tangannya, dan detak jantungnya berdebar-debar hebat karena takut Feng Yuan tewas di tangan Liu Jun, mengingat ia dipaksa bertahan terus-menerus. Guru Akademi Kekaisaran Lingxi juga tersenyum masam karena ia khawatir Feng Yuan masih memiliki sebuah artefak lain, mengingat ia memiliki senjata roh kelas surga yang memungkinkan ia berasal dari keluarga terpandang, dan kebanyakan keluarga terpandang membekali anak-anak mereka dengan artefak pertahanan. Belum lagi wajah Feng Yuan masih tampak tenang, serta tidak ada kepanikan sama sekali.
walaupun ia harus bertahan dari serangan Liu Jun. Aku masih baru melangkah karena perempaan tubuh tahap Tian, dan tidak memiliki banyak ki lagi untuk bertahan. Gumong Feng Yuan yang memutuskan untuk menggunakan teknik tinju naga penggetar langit tahap pertama dengan menggunakan menyerap sedikit energi spiritual yang keluar dari roh bela diri air Liu Jun, yang selalu mengcounter tebasan dari pedangan mataharinya. Feng Yuan berhenti melangkah, dan seringai tipis terpancar dari wajahnya, sehingga Liu Jun merasa ada yang salah, tetapi terlanjur maju menyerang, sehingga tak mungkin dibatalkan lagi. Jurus Tornado mengamuk! Ya! Liu Jun menebas Feng Yuan, tetapi ia berhasil mengelak tebasan itu. Namun, efek dari jurus Tornado mengamuk menyayat-nyayat tubuhnya, seperti disayat ribuan silet, sehingga pakaian yang dikenakan oleh Feng Yuan menjadi compang-camping, dan sekujur tubuhnya dipenuhi luka sabetan. Para penonton di halaman Istana Bunga langsung bersorak-sorai karena Liu Jun berhasil melukai Feng Yuan. Padahal mereka sempat tak bersuara dan hampir lupa bernafas saat menonton pertarungan yang cukup seimbang itu. Sampai jumpa. Bisik Feng Yuan yang sengaja menerima serangan Liu Jun agar tidak ada yang menyadari ia menggunakan teknik rahasianya. Liu Jun mengurutkan keningnya memikirkan apa maksud dari ucapan Feng Yuan. Namun tiba-tiba ia merasakan hantaman yang sangat keras mengenai dadanya. Dan ia merasa seperti jantungnya akan hancur. Liu Jun pun terhempas 10 langkah ke belakang dan berhenti saat menabrak batu besar. Ia kemudian memuntahkan darah sembari memegang dadanya. Apa yang terjadi? Apakah mereka seimbang? Mana mungkin, itu cuma luka ringan saja dan yang kalah jelas Feng Yuan. Tetapi kenapa Liu Jun tidak bergerak lagi? Apakah ia menderita luka dalam? Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing merasa keheranan. Sedangkan para guru dari berbagai akademi kekaisaran juga masih membungkam mulut masing-masing karena merasa hasil pertarungan itu cukup membingungkan. Kepala Akademi Kekaisaran Qing mendekatkan burung kecil yang merupakan pecahan jiwanya itu karena Liu Jun dan langsung terkejut. Apa yang terjadi, senior? Guru Akademi Kekaisaran Lingxi bertanya dengan perasaan cemas. Begitu juga dengan Guru Weiyan yang mencemaskan kondisi Feng Yuan. Kepala Akademi Kekaisaran Qing menghela nafas dalam-dalam, sembari menatap keduanya, dan murid-murid Akademi Kekaisaran Qing juga menantikan jawaban darinya. Siapa yang memenangkan pertarungan itu? Liu Jun mengalami luka dalam, dan dantiannya telah rusak. Mungkin itu sangat sulit untuk dipulihkan, kata Kepala Akademi Kekaisaran Qing tersebut, dan Guru Akademi Kekaisaran Lingxi sangat terkejut mendengarnya. Ia tak menyangka murid terkuat di pelataran dalam tersebut akan bernasib tragis begitu. Padahal ia terlihat baik-baik saja dan hanya memuntahkan setuguk darah saja. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing tak menyangka kalau Liu Jun akan kalah dari Feng Yuan, dan mereka menunggu pernyataan dari Kepala Akademi Kekaisaran Qing tentang kondisi Feng Yuan. Karena kelihatannya ia mengalami luka yang sangat serius. Bahkan Guru Weiyan berkeringat dingin menantikan kondisi apa yang dialami muridnya tersebut. Sedangkan untuk Feng Yuan, Kepala Akademi Kekaisaran Qing tersenyum menatap Guru Weiyan. Dia hanya mengalami luka ringan saja, dan dia sangat luar biasa karena memiliki fisik yang tangguh begitu. Dia memuji Feng Yuan. Guru Weiyan bernafas lega, sedangkan murid-murid Akademi Kekaisaran Qing sangat kecewa mendengarnya, dan mereka hanya berharap pada Xing Xingxi dan Lin Wentian saja untuk melenyapkan Feng Yuan, agar kebencian mereka padanya terbalaskan, karena ia telah melukai rekan mereka, Lin Dong. Xiaoyu berhenti melakukan kultivasi ringan, dan segera menghampiri Feng Yuan. Begitu juga dengan Liu Bei dan rekan-rekannya yang langsung menghampiri Liu Jun. Apakah Yuan Gege baik-baik saja? Tanya Xiaoyu, cemas melihat kondisi tubuh Feng Yuan yang dipenuhi luka-luka. Aku baik-baik saja, saut Feng Yuan. Ini hanya luka ringan saja, dan hanya butuh salep saja untuk mengobatinya. Sekarang lebih baik kita serang mereka, karena murid kurus itu telah menderita luka dalam. Saatnya kita memanen harta mereka. Feng Yuan tertawa terkekeh-kekeh, sehingga Liu Bei terkejut mendengarnya. Padahal ia mengira Feng Yuan telah menderita luka berat, karena sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka sabetan. Sombong sekali. Ayo, kita lumpuhkan mereka, sahut Liu Bei.
Aku yakin Feng Yuan itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi karena ia dipaksa bertahan oleh saudara Jun. Dan sebelumnya, ia juga baru selesai menahan sambaran petir ilahi saat naik tingkat kultivasi. Setuju. Sahut rekan-rekannya. Tetapi tiba-tiba Liu Jun berkata, "Jangan lawan mereka. Lebih baik kita kembali saja ke Istana Bunga. Karena murid wanita itu lebih kuat dari Feng Yuan. Dan aku saja sudah menderita luka dalam saat berhadapan dengan Feng Yuan." Liu Bei terkejut mendengarnya. "Bagaimana mungkin murid wanita itu lebih kuat dari Feng Yuan, saudara Jun?" Dia keheranan. Liu Jun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Feng Yuan hanya menggunakan teknik pertama dari jurus pedang meteor yang juga dipelajari oleh Liu Bei. Sedangkan murid wanita itu, ia sudah memahami niat pedang, yang berarti ia sudah setara dengan Xing Xinxi." Murid wanita yang dicekik oleh Liu Jun sangat senang mendengarnya. Ia telah mengalami luka dalam dan segera menghancurkan plakat miliknya, sehingga ia diteleportasi paksa kembali ke Istana Bunga. "Cih, ia malah kabur duluan," gerutu Liu Bei yang masih ingin melawan Feng Yuan karena tertarik dengan pedang matahari miliknya itu. "Ayo, kita lawan saja mereka, dan aku akan melawan Feng Yuan sendirian. Sedangkan kalian, tahan saja murid wanita itu." Liu Bei mengajak dua rekan-rekannya yang lain. "Maaf saudara Bei, aku tidak ingin mengalami luka dalam seperti saudara Jun," kata murid wanita lainnya. Ia langsung menghancurkan plakatnya. "Dasar penakut kalian, sial!" umpat Liu Bei. Dia kemudian menatap murid laki-laki yang tersenyum masa menatapnya. "Kamu, apa pilihanmu? Kabur juga? Jangan mempermalukan akademi kekaisaran Lingxi kita ini. Kalian dikirim ke sini untuk menjadi juara, bukan penakut." Dia memarahi murid itu. "Maaf saudara Bei, tetapi aku harus menyelamatkan saudara Ju, karena ia adalah aset terbaik akademi kekaisaran Lingxi kita," saut murid lelaki itu berkilah sembari membapah Liu Jun dan menghancurkan plakatnya. Wajah Liu Bei sangat masam karena rekan-rekannya satu persatu memilih kabur dan hanya dia yang tetap tinggal, memilih menghadapi Feng Yuan dan Xiao Yu. Feng Yuan tersenyum lebar menatap Liu Bei dan tak menyangka dia cukup jantan karena memilih berhadapan dengan murid yang telah mengalahkan peringkat pertama di pelataran dalam akademi kekaisaran mereka. "Yor, sepertinya kita harus memberikan sebuah pertarungan yang adil untuknya," kata Feng Yuan dengan senyum hangat menatap Xiao Yu. "Boleh juga, tetapi sudah saatnya Dewi Changhe ini menunjukkan keanggunannya," saut Xiao Yu sembari menarik pedang bulannya. Dewi Changhe sendiri adalah Dewi Bulan dalam mitologi Cina. Senjata roh kelas surga lainnya. Liu Bei terkejut melihatnya, sedangkan guru akademi kekaisaran Lingxi terkejut dengan tindakan yang diambil olehnya itu. Padahal rekan-rekannya telah memilih kabur daripada menghadapi Feng Yuan dan Xiao Yu. Sudut bibir Liu Bei menunjukkan seringai tipis, karena Feng Yuan memilih pertarungan yang adil, yang berarti ia hanya perlu menyingkirkan Xiao Yu lebih dulu sebelum merebut pedang matahari dari Feng Yuan yang hanya berdiri saja di belakang Xiao Yu. Ia bahkan tidak memulihkan kondisi tubuhnya karena ingin melihat cara Xiao Yu bertarung. "Oh, Dewi Changhe, hajar laki-laki sombong itu!" teriak murid laki-laki akademi kekaisaran Xing yang tiba-tiba menjadi fans Xiao Yu. Karena mereka sudah melihat wajah Xiao Yu saat ia hanya mengenakan selimut tebal saat di reruntuhan kota kuno. Tetapi sekarang, Xiao Yu mengenakan penutup wajah, sehingga Liu Bei tidak mengetahui bagaimana bentuk wajah Xiao Yu. Murid-murid wanita akademi kekaisaran Xing mencibir para murid-murid laki-laki itu. Padahal mereka ikut mengumpati Feng Yuan tadi. Namun terhadap istrinya, mereka malah memberi dukungan. "Dasar lelaki mata buaya," giliran melihat yang bening-bening langsung memisan tuh hidung. Sembari menyekam mimisan di hidung mereka, murid-murid lelaki itu langsung melakukan counter attack. "Alah, kalian juga langsung berteriak ingin mengandung anak Feng Yuan setelah melihatnya menggunakan celana kucing oranye. Kalian itu tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hanya melakukan keadilan sosial bagi lelaki good looking saja," kutuk mereka. Kepala Akademi Kekaisaran Xing geleng-geleng kepala mendengar murid-murid pelataran dalam maupun pelataran luar malah bertengkar gara-gara masalah tampan dan cantik. Sedangkan Guru Weian mengabaikan keributan itu dan matanya fokus ke layar virtual karena muridnya yang sesungguhnya akan tampil untuk pertama kali setelah panggung pertarungan selalu diambil alih oleh Feng Yuan.
Tadi aku merasakan keberadaan murid kurus dari Akademi Kekaisaran Lingxi bersama Feng Yuan. Namun anehnya keberadaan murid kurus itu tiba-tiba menghilang. Apakah ia sudah dikalahkan oleh Feng Yuan? Putri Wang Yoxing keheranan. Dong Suilong sangat senang mendengarnya, karena yakin kekuatan Feng Yuan pasti telah melemah, dan mereka tinggal melakukan serangan kecil saja untuk mengalahkannya. Murid-murid Akademi Kekaisaran Jingzi lainnya juga setuju dengan ucapan Dong Suilong itu. Tetapi Pangeran Wei yang malah menolak rencana Dong Suilong untuk pergi ke tempat pertarungan Feng Yuan. Lebih baik kita mengambil rute lain saja, karena tim Akademi Kekaisaran Qing pasti akan ke sana untuk mengejar Feng Yuan. Apakah kalian ingin bertarung lebih awal melawan Xin Sisi? Kalau kita bertarung melawannya, maka kita akan mengalami kerugian besar. Walaupun kita memenangkan pertarungan itu, karena butuh kekuatan penuh untuk mengalahkan mereka. Betul juga yang dikatakan oleh saudara ya. Lebih baik kita menjauh saja. Aku telah merasakan keberadaan Xin Sisi, walaupun masih jauh dari sini. Tetapi tujuannya adalah ke wilayah timur sana. Saud Putri Wang Yoxing. Mereka kemudian memutuskan berbalik arah menuju wilayah tenggara alam rahasia Heidong tersebut. Sedangkan Pangeran Wei Liu beserta Pangeran Wei An dan Jing Sheng masih aman, dan mereka berhasil mengalahkan siluman kera kuning setara dengan ranah alam langit. Liu Bei terkejut melihat butiran-butiran salju tiba-tiba turun setelah Xiao Yu berjalan mendekatinya. Ia terlihat sangat anggun. Tak salah lagi ia menjuluki dirinya sendiri sebagai Dewi Bulan di hadapan Feng Yuan. Karena pesonanya jelas menyihir para lelaki. Rambut putihnya yang panjang menjuntai, ditiup oleh angin sepoi-sepoi menambah kesan anggun. Para murid laki-laki Akademi Kekaisaran Qing langsung berfantasi liar dan berandai-andai. Mereka adalah Feng Yuan yang selalu di sisi Xiao Yu sepanjang waktu. Maka takkan ada rasa penyesalan dalam hidup, walaupun diperlakukan seperti budak olehnya. Xiao Yu memadatkan Qi menjadi 3 duplikat pedang bulan. Sehingga Feng Yuan terkejut melihatnya. Apakah Yu'er telah meningkatkan pemahamannya terhadap niat pedang ke tahap lebih tinggi? Gumam Feng Yuan, karena beberapa saat yang lalu sebelum Xiao Yu melakukan kultivasi ringan, niat pedangnya masih tahap pemula saja, dan hanya bisa membentuk cahaya putih tipis seperti laser saja. Dia sungguh berbakat tinggi. Ternyata aku sangat beruntung dikirim oleh Patria ke wilayah selatan ini. Feng Yuan tersenyum bahagia melihat kemajuan berkultivasi Xiao Yu. Xiao Yu mengayunkan pedang bulan dan suhu udara menjadi dingin. Kemudian ia telah berada di hadapan Liu Bei. Gerakan pertama, jurus pedang badai salju. Hiya! Seru Xiao Yu, dan Liu Bei tiba-tiba merasa siluet rubah putih muncul dari pedang bulan. Semburan nafas naga. Hiya! Liu Bei menahan tebasan pedang bulan, dan kobaran api muncul di pedang roh kelas mistik miliknya. Namun, 3 pedang Qi dari niat pedang Xiao Yu langsung menusuk kedua bahunya, dan satu lagi menusuk kakinya, sehingga Liu Bei meringis kesakitan. Feng Yuan merasa Xiao Yu sengaja mengincar bagian tubuh itu, karena tidak akan merusak titik vital tubuhnya, sehingga Liu Bei masih bisa melanjutkan kultivasinya saat lukanya tersebut sudah sembuh. Xiao Yu kemudian menempelkan pedang bulan ke leher Liu Bei dan berkata, "Menyerahlah atau mati." Kata-kata Xiao Yu itu membuat Liu Bei ketakutan, karena Xiao Yu langsung menekan pedang bulan, sehingga setetes darah langsung mengotori pedang bulan. Ampuni aku, Nona. Apa yang harus kulakukan agar diberikan kesempatan hidup? Liu Bei menangis sesenggukan, karena ini pertama kalinya ia mengalami nasib seperti ini, walaupun ia sering dikalahkan oleh Li Jun saat sedang latih tanding. Namun sepupunya itu tidak pernah meninggalkan luka yang begitu menyakitkan seperti ini. Xiao Yu tersenyum di balik penutup wajahnya itu, dan menoleh ke arah Feng Yuan, memberikan kode tindakan apa selanjutnya yang akan ia lakukan. Bagian yang jelek-jelek serahkan saja padaku. Sedangkan dirimu, bukankah mengaku sebagai dewi apa tadi? Feng Yuan tersenyum lebar, sedangkan Xiao Yu langsung malu karena tadi terlalu percaya diri, sehingga kebablasan mengucapkan kata-kata aneh. Baiklah, aku serahkan dia pada Yuan Gege saja. Saud Xiao Yu dengan wajah memerah. Guru Akademi Kekaisaran Lingxi bernafas lega setelah Xiao Yu memberikan kesempatan hidup pada murid tersebut. Dia juga tak menyangka Xiao hanya butuh 1 serangan saja untuk melumpuhkan Liu Bei.
Aku mengira Feng Yuan dan Liu Jun adalah lawan yang sepadan untuk Xing Xingxi. Namun setelah melihat sedikit kekuatan yang dimiliki oleh murid bernama Xiao itu, aku yakin dia yang lebih pantas melawan cucuku. Dan bahkan aku tak bisa menebak siapa yang menang bila keduanya bertarung. Selamat Guru Yan. Akademi Kekaisaran Xing telah membesarkan dua naga yang bisa mengguncang benua Xindian. Mungkin lebih baik kalian memasukkan mereka ke salah satu 5 sekte atau ke asosiasi Sengren di benua tengah. Kepala Akademi Kekaisaran Xing memuji kehebatan Xiao Yu dan Feng Yuan. Guru Weiyan tersenyum lebar mendengar pujian dari Kepala Akademi Kekaisaran Xing. Namun untuk memasuki salah satunya ke sekte atau asosiasi Sengren bukanlah perkara mudah. Karena mereka hanya menerima murid yang telah mencapai ranah Tianzun sebelum berusia 26 tahun. Dan itu merupakan syarat yang sulit untuk dicapai. Karena rata-rata murid berbakat tinggi sekalipun membutuhkan usia 29 sampai 30 tahun untuk mencapai ranah Tianzun. Kecuali mereka yang disebut monster, karena laju kultivasi mereka mengalir seperti air bah saja. Senior, apa maksud dari 5 sekte dan asosiasi Sengren di benua tengah itu? Apakah mereka seperti Akademi Kekaisaran kita? Tanya murid luar pada murid dalam yang berdiri di sebelahnya. Benua tengah itu sebesar benua Xindian. Dan di sana tidak ada kekaisaran. Bahkan klan pun tidak ada. Karena benua tengah itu dipenuhi hutan belantara dan sarang dari siluman. Tak terhitung banyak murid-murid kelima sekte atau asosiasi Sengren yang tewas saat menjelajahi benua tengah di tangan siluman. Apakah siluman di sana sangat kuat sehingga murid-murid kelima sekte dan asosiasi Sengren banyak yang tewas? Bukankah yang menjadi murid mereka adalah murid-murid berbakat tinggi dari berbagai kekaisaran di seluruh dunia? Murid luar tersebut kebingungan. Jangan kira siluman di sana setara dengan anak perempuan tumbuh tahap ya. Sahut murid pelataran dalam tersebut tertawa terkekeh-kekeh. Karena juniornya itu kurang wawasan dalam pengetahuan umum. Siluman di sana banyak yang setara dengan kultivasi ranah dewa. Apa? Berarti siluman di sana mulai dari ranah Tianzun hingga ranah absolut kan? Dia sangat terkejut. Pantas saja benua tengah dikenal sebagai tempat berkumpulnya para jenius bela diri. Dan kalau tidak salah hanya ada satu kota di sana yang dinamakan dengan kota Changlan. Murid pelataran dalam tersebut mengangguk menyetujui ucapan juniornya itu. Dan tiba-tiba ia melalaikan mata saat melihat layar virtual di halaman istana bunga tersebut, di mana Feng Yuan menginjak luka di kaki Liu Bei, sehingga guru Akademi Kekaisaran Lingxi mengutuk keras tindakannya itu. Sedangkan guru Weiyan hanya tersenyum masam karena tidak mengerti apa sebenarnya tujuannya melakukan itu. Liu Bei menjerit kesakitan. Saudara Feng Yuan, tolong maafkan atas tindakan kami tadi. Aku berjanji akan memberikan apa saja kalau saudara Feng Yuan melepaskan diriku. Liu Bei memohon ampun. Feng Yuan tersenyum lebar dan berkata, "Oh, kemana kesombonganmu tadi? Bukankah semua tim Akademi Kekaisaran mengincar diriku yang lemah? Dan kini aku kebetulan menang. Kamu langsung memohon ampunan. Bagaimana kalau posisi kita dibalik? Mungkin kamu akan menghina-hina diriku. Atau kamu tertarik dengan pedang roh kelas surga di punggungku ini, sehingga kalian lebih cepat menemukan kami daripada tim Akademi Kekaisaran Xing." Feng Yuan kembali menekan luka di kaki Liu Bei, sehingga ia menjerit kesakitan dan menangis histeris, sehingga Xiao Yu menarik tangan Feng Yuan. "Yuan Gege, tidak boleh begitu. Apa Gege ingin seperti mereka juga? Sudah, lepaskan saja dia. Dan kita pergi dari sini. Karena murid-murid Akademi Kekaisaran lainnya pasti kan segera mendekat," kata Xiao Yu memarahi Feng Yuan untuk pertama kalinya. Karena selama ini ia selalu seperti anak ayam yang selalu mengikuti induknya. Tadi itu teknik serangan mental agar murid-murid Akademi Kekaisaran lain takut pada kita saat di babak berikutnya, sehingga mental mereka turun lebih dulu sebelum bertarung, bisik Feng Yuan. Namun Xiao Yu tetap tidak terima dengan cara kasar begitu, karena ia merasa kasihan dan tak tahan mendengar teriakan kesakitan dari Liu Bei. Feng Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, aku akan membiarkan dia kembali ke istana bunga." Kemudian ia mendekati Liu Bei yang ketakutan menatapnya. "Serahkan kantong penyimpananmu dan kau boleh pergi," bisik Feng Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Liu Bei dengan segera memberikan kantong penyimpanannya. Ini saudara Feng Yuan," sahutnya dengan gugup. Feng Yuan langsung menyimpannya ke dalam cincin dimensinya dan berkata, "Nyahlah." Baik, terima kasih saudara Yuan," sahut Liu Bei buru-buru menghancurkan plakatnya.
Feng Yuan dan Xiaoyu langsung bergerak ke bagian terdalam wilayah timur alam rahasia Heidong tersebut. Dan cuma itu rute yang terlintas di benaknya. Karena tim Akademi Kekaisaran Lingxi datang dari wilayah barat. Dan kemungkinan besar dari arah selatan maupun utara juga akan muncul tim Akademi Kekaisaran lainnya. Sehingga, cuma arah timur saja rute yang paling aman menurutnya. Bersambung